Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah. Tepat pada hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari bersama kita menyatukan hati kita di dalam doa kepada Bapa. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk segala rahmat dan cinta kasih Tuhan yang tak pernah berhenti bagi setiap kami. Dan saat ini kami rindu untuk kembali membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Biarlah melalui sabda ini, hati kami, hidup kami semakin terarah kepadamu ya Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, sebab setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam namamu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya akan membacakan di dalam Yoel pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar serta yang melakukan serta memelihara sabda Tuhan. Di dalam Yoel pasal kedua ini merupakan bentuk dari seruan yang diberikan Tuhan Allah kepada setiap kita. Seruan untuk apa? Adalah seruan untuk bertobat. Maka kita mengingat pada hari ini menjadi hari yang spesial karena kita akan mengawali masa raya Prapaskah. Untuk itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini juga diperingati sebagai hari Rabu Abu, awal masa Prapaskah di mana kita menyambut undangan dari Tuhan untuk kita mengalami hidup di dalam pertobatan. Di dalam Rabu Abu ada sebuah simbol yang akan kita gunakan, yakni abu. Abu yang akan ditandai di dahi kita, mengingatkan kepada setiap kita secara simbolis akan sifat manusia kita yang lemah dan terbatas, serta akan kebutuhan kita yang besar terhadap belas kasih dan pengampunan Tuhan. Untuk itu, di dalam Alkitab diserukan untuk kita bertobat dan percaya kepada Injil, supaya hidup kita boleh kembali kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Prapaskah adalah masa tobat selama kurang lebih 40 hari. Tetapi tidak semuanya tentang dosa manusia. Penekanan lainnya juga ada pada bagian kebaikan hati Tuhan kepada kita, orang-orang yang tidak layak, yang menerima ampunan dari Tuhan. Allah begitu besar mengasihi kita sampai Ia mengizinkan Yesus, anak yang tunggal, untuk mati di kayu salib, menebus, menyelamatkan kita dari dosa. Dan di dalam masa raya Prapaskah, kita juga akan menghayati bagaimana kasih Tuhan yang terus menyapa dan diberikan kepada setiap kita. Dalam tradisi masa Prapaskah, biasanya kita melakukan 3 praktik, yaitu melakukan sedekah, berpuasa, dan berdoa. Ketika ini bukan sekedar sebuah tuntutan pertobatan, melainkan 3 hal tadi dimaksudkan untuk menuntun setiap kita menuju kehidupan Kristen yang sepenuhnya. Kalau kita membaca di dalam Yoel pasal yang kedua, ayat 12-13 tadi, itu juga menjadi ajakan supaya kita berpuasa, supaya kita mengoyakkan hati kita, di mana kita hidup di dalam pengampunan Tuhan dengan cara kita hidup dalam pertobatan. Ketika kita memberikan sedekah, kita diingatkan bahwa tempat tinggal yang Tuhan berikan kepada kita itu selayaknya dinikmati oleh seluruh umat manusia. Maka hendaklah setiap kita mau berbagi. Seberapakah sadar kita akan kehadiran begitu banyak mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang miskin, mereka yang lapar dan sakit di sekitar kita. Untuk itu mari kita juga belajar dan mengingat bagaimana kemurahan hati seperti orang Samaria, seperti yang Tuhan kehendaki, ya, menolong tanpa pamrih. Ketika kita berpuasa, kita belajar untuk mendisiplinkan nafsu dan keinginan manusiawi kita. Yang terjadi adalah kita sering mudah menyerah
pada keegoisan hati kita, hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak benar yang kita butuhkan. Justru kita tidak membangun hidup suci, tetapi justru kita merusaknya. Tentu saja dengan kita berpuasa, kita menjadi lebih dapat memaknai setiap hal yang Tuhan berikan kepada kita. Termasuk kita juga berempati kepada mereka yang kekurangan. Untuk itulah di bagian ini memberikan sedekah dan berpuasa itu juga menjadi sebuah tindakan untuk mengosongkan diri, untuk kembali mendekatkan kepada Tuhan. Dan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, kita menjadi semakin peka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Khususnya selama masa raya Prapaskah ke depan, Tuhan ingin menciptakan hati kita, hati yang murni di dalam diri kita, seperti hati Kristus yang telah dinyatakan kepada setiap kita. Untuk itu, pada hari ini, setiap kita diundang di dalam ibadah Rabu Abu, di mana saudara dan setiap kita diundang Tuhan untuk memasuki hidup di dalam pertobatan. Mari kita memberi diri kita dengan penorehan abu, menyatakan diri dalam pertobatan kepada Tuhan Allah. Tuhan mengundang setiap kita untuk mengalami kehidupan di dalam pertobatan, hidup yang dikehendaki Tuhan. Biarlah permenungan ini boleh mengingatkan kita untuk memulai masa raya Prapaskah. Amin. Mari bersama kita menutup dalam doa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk undangan Tuhan kepada setiap kami. Dan saat ini Bapa, setiap kami hendak datang kepada Tuhan, mengaku setiap dosa kami, mau mengubah hidup kami di dalam hidup pertobatan. Untuk itu ya Bapa, hadirlah, mampukanlah kami, supaya kami boleh hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah di Rabu Abu ini setiap kami mengingat bahwa kami tidak layak, dan kasih-Mu yang begitu besar mengundang kami untuk masuk di dalam hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Mampukan kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, pergumulan kami hanya ke dalam tangan cinta pengasihan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Jangan lupa untuk hadir di dalam ibadah Rabu Abu pada sore hari ini, tepat pada pukul 6:30 malam di gedung utama. Tuhan menanti saudara untuk datang ke rumahnya. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berkarya bersama dengan Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.